Saya katakan nanti pagi, siang, sore, malam bertaraweh, bertadarus, buka di rumah. Wah ngantuk banget, buka Al-Quran. Saya katakan, oh tulisannya Arab kabeh. Ya sudah, tidur lagi. Jangan mesti kulhu barki. Tenanto kulhu. Engkau kedua mesti kulhu. Betul Pak. Coba Bapak Ibu silahkan datang ke sana. Cari tongkatnya Nabi Musa. Misalnya ada, beli. Mau 10 triliun beli, bawa ke Magelang. Jenengan ke Kaliprogo tutuk ke. Teng. Loh kok. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wonten ngarsanipun Bapak Ustaz Sumarsono ingkang tansah kita hormati, ingkang kita tenggo-tenggo mawi hasanahipun dumateng Bapak Haji Joko Jawahar Wahdi ingkang minangka Imam Masjid Al-Huda ingkang tansah kita hormati, dumateng Bapak Rumadi minangka Ketua Takmir Masjid Al-Huda ingkang tansah kita hormati ugi, saha dumateng bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengaosan kuliah subuh Masjid Al-Huda ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala ingkang kita hormati. Ingkang sepisan monggo kita tansah ngucapkaken ras puji dalah syukur kita dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansah maringi kita pinten-pinten kanikmatan, karahmatan, langkung-langkung nikmat arupi iman Islam dumateng kita sedaya, saengga wonten ing wekdal enjang menika kita waget nderek pengaosan kuliah subuh kanthi sehat wal afiat. Pramila monggo raos syukur kita ikraraken kanthi waosan hamdalah sesarengan kita dherekaken alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam kita tansah katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wiwit wonten ing alam dunya menika dugi benjang wonten ing yaumil kiamah. Saderengipun adicara pengaosan kita milai, monggo kita bika sarengan kanthi waosan umul kitab liridha ilah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Mugi-mugi kanthi waosan umul kitab kala wau adicara wonten ing wekdal enjang menika diridani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara lajengipun nggih menika pengaosan ingkang badhe dipun asta dening panjenenganipun Bapak Ustaz Sumarsono. Wekdal kawula aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfis syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Imam Masjid
Ketua Takmir, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, para mahasiswa kuliah subuh. Alhamdulillah kita sudah memasuki tahap S2. Ntar lagi insya Allah S3, Bapak Ibu sekalian, dan SS berikutnya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian berbahagia, alhamdulillah ala kulli hal, kita masih hidup Bapak Ibu. Nikmat yang kadangkala lupa, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita lupa bahwa hidup ini merupakan sebuah nikmat yang luar biasa. Karena pagi ini ada yang meninggal dunia di rumah sakit umum, pasti itu. Maka Bapak Ibu alhamdulillah sebelum kita meninggal dunia, kita manfaatkan waktu sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita itu enggak gratis. Enggak ada nikmat diberikan begitu saja. Pasti nanti diminta pertanggung jawabannya. Makanya Bapak Ibu di 1 jam ini kuliah subuh kita ini kita manfaatkan sebaik mungkin akan menjadi catatan mulia besok di akhirat dan jadi bekal kita besok kalau kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditempatkan kita di jannah dan jejer beserta Rasulullah di jannah Firdaus. Amin ya robbal alamin. Salam salawat mudah-mudahan tercurahkan kepada manusia termulia di dunia ini, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, termasuk siapa saja yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, mempelajarinya dan mencontohnya, insya Allah akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ibu bapak sekalian yang berbahagia rahimakumullah, belajar agama itu pasti sangat luas dan kadang-kala diulang terus. Kenapa Bapak Ibu sekalian berbahagia? Karena sesungguhnya kita ini perlu diberi penekanan, diberi kekuatan untuk meyakini bahwa yang hak itu adalah hak, yang batil itu adalah batil. Ibu Bapak sekalian berbahagia, kami ingin sedikit menyampaikan terkait dengan kitab mulia. Bapak Ibu sekalian berbahagia, bulan Ramadan itu mulia kenapa? Tolong Bapak Ibu beri saya satu jawaban ya. Kenapa bulan Ramadan itu bulan mulia? Di dalamnya kita berpuasa, beribadah, lain sebagainya. Coba Bapak Ibu. Bagus. Karena di dalam Ramadan itu turun Al-Quran. Al-Quran turun di bulan Ramadan, jadilah bulan Ramadan itu bulan yang mulia. Kemudian ada satu malam yang mulia. Kenapa malam itu mulia? Karena turunnya Al-Quran Lailatul Qadar. 2 sudah. 1 bulannya mulia, 2 malamnya mulia. Karena apa dua-duanya ini mulia? Karena ada Al-Quran. Saya tanya Bapak Ibu, ada malaikat yang mulia yang mengantarkan pertama kali kalam Allah kepada Rasulullah, siapa itu? Malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril termasuk malaikat yang mulia Bapak Ibu. Kenapa dia mulia? Dia mengantarkan kalam Allah, wahyu Allah kepada hambanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian berbahagia, ada manusia yang mulia di dunia ini dan bahkan dimuliakan Allah kelak di akhirat. Siapa itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu penyebab utamanya adalah karena dialah manusia pertama yang menerima Al-Quran. 4 Pak. Bulannya mulia, malamnya mulia, malaikatnya mulia, manusia penerimanya mulia. Sekarang Bapak Ibu, setelah Rasulullah mendapat kalam ilahi, dia dakwahkan kepada orang-orang. Dan orang-orang itu akan mulia kalau dia menerima Al-Quran. Siapa orang-orang itu? Umat Islam. Maka umat Islam ini akan mulia ketika dia tidak jauh-jauh dari Al-Quran. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita ini sungguh berbahagia. Umat Islam ini sungguh berbahagia Pak, dibanding umat-umat lain. Kenapa Bapak Ibu sekalian berbahagia? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Rasulullah sebuah mukjizat
yang tidak bisa diganggu gugat sampai akhir alam ini. Hancur ijajul jilati arjul jiljalaha. Kenapa Bapak Ibu? Mukjizat Allah ini kekal dan tak terbantahkan beserta bersifat abadi. Bapak-bapak nyun sewu. Nabi Musa yang kita kenal pernah difilmkan ya. Mungkin Bapak Ibu masih nonton ya. Nabi Musa itu diberi mukjizat apa? Tongkat. Dia atas perintah Allah, dia pukulkan tongkat itu ke laut, membelah. Setelah sampai sana kembali dipukulkan, kemudian tertutup kembali. Bar itu tongkatnya apa masih mandi enggak? Enggak, Pak. Coba Bapak Ibu silahkan datang ke sana, cari tongkatnya Nabi Musa. Misalnya ada, beli. Mau 10 triliun beli, bawa ke Magelang. Jenengan ke Kaliprogo tutuk ke. Teng. Loh kok. Kenapa Bapak Ibu sekalian berbahagia? Karena memang saat itu situasinya memang harus demikian, maka Allah menunjukkan kehebatannya melalui tongkatnya Nabi Musa. Rasulullah ini adalah Nabi yang terakhir Bapak Ibu. La nabiyya ba'da, tidak ada Nabi selain Rasulullah, maka Allah memberikan mukjizatnya, yaitu Al-Quran. Sedikit nanti akan kita bahas bersama-sama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi sholat subuh Bapak Imam baca Al-Fatihah enggak? Baca. Saya tanya, 1480-an tahun yang lalu, saya ingin tanya, Al-Fatihah yang dibacakan Rasulullah dengan yang dibacakan imam tadi sama atau tidak? Sama. Maka hebat Pak. Sudah hampir 1,5 abad. Surat-surat yang dibaca oleh imam tadi itu apakah sama dengan yang dahulu? Sama. 1,5 abad yang lalu. Itulah hebatnya Al-Quran Bapak Ibu sekalian berbahagia. Makanya saya ingin menyampaikan beberapa nanti kedahsyatan Al-Quran yang perlu kita pahami. Supaya kita Bapak Ibu semakin dekat dengan Al-Quran. Coba Bapak Ibu, kalau kita oncei dalam diri kita. Tadi kita bangun, terus kita sahur. Kemungkinan bangun ada yang sholat tahajud dulu, bapak-bapak ada yang baca Quran, ibu-ibu masak. Kemudian kegiatannya macam-macam. Satu hari itu Bapak Ibu sekalian berbahagia. Ada 2 kegiatan yang kalau bisa jangan pernah ditinggalkan. Tentu satu adalah sholat, yang kedua senantiasa dialog dengan Allah membaca Al-Quran. Baik itu di bulan Ramadan maupun tidak di bulan Ramadan. Kenapa Bapak Ibu sekalian berbahagia rahimakumullah? Saya pengen tanya pada bapak-bapak. Nek bapak dulu ikut pramuka, pernah ya ibu-ibu ya? Diletakkan di sebuah daerah, kita kan dikasih peta. Mau kemana? Berdasarkan dari peta itu. Bayangkan kalau kita dulu ditempatkan di sebuah desa yang belum kita tahu, tanpa peta, kita akan nyasar. Begitulah Allah. Allah menciptakan manusia supaya manusia tidak nyasar, diberi petunjuk, yaitu Al-Quran. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Bapak-bapak kalau punya sepeda motor baru, mereknya Honda, kalau sudah beli, baru loh ya, jangan second. Kalau baru itu pasti dikasih buku manualnya. Nek macet, lihat petanya di sini, lihat di sini, ada bukunya. Honda. Kalau beli Vespa, pasti ada buku panduannya Vespa. Kalau Honda rusak, apa kita buka buku pedoman Vespa? Enggak bisa. Kalau Vespa rusak, apa kita buka buku panduan Honda? Tidak. Begitu juga manusia. Maka kalau jenengan resah gelisah, hidup kadang-kadang tidak terarah, maka bukalah buku panduan kita. Baca. Dan jangan lupa Bapak Ibu, tingkat pertama adalah baca, tingkat kedua terjemahkan. Tingkat ketiga, syukur-syukur bisa baca tafsirnya dalam rangka kita mentadaburi
Al-Quran. Tingkat 4 kita hayati, tingkat 5 kita laksanakan, dan yang terakhir kita dakwahkan. Ibu bapak sekalian berbahagia rahimakumullah. Kita ini kadangkala sergapnya baca Quran ketika di bulan Ramadan. Alhamdulillah daripada tidak sama sekali. Ini ono bulan Ramadan atau baca Quran kebangetan. Tapi nek ukuran kita mahasiswa S2, masa baca Qurannya yang bulan Ramadan, itu mahasiswa S1. Wah, ketoy kok tenanan gitu kuliahnya Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa kita seperti itu? Ini saya sampaikan beberapa tulisan, Pak, yang yang ditulis oleh Quraisy Shihab diantaranya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada berapa surat Al-Quran itu? 114 surat. Ada berapa ayat? 6.666. Ada pendapat itu, tapi ada yang berpendapat 6.400. Ada yang berpendapat 6.236. Kata Pak Quraisy, yang paling selamat adalah mengucapkan sekitar 6.000. Percaya apa boten? Percaya? Pokoknya 6.000 lebih. Nek enggak percaya nanti dihitung, nggih. Dihitung satu-satu, baru sesuk laporke bener gitu. Bapak Ibu, kitab suci kita terdiri dari 6.000 lebih. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau kita membaca satu ayat, hitungannya bukan satu. Ketika kita membaca kitab suci ini adalah satu-satunya kitab yang kita baca berpahala, Bapak Ibu, kalau kita merujuk kepada sabda Rasulullah SAW, alif lam mim itu bukan satu, tapi 3. 3 dikalikan 10, mendapat 30. Itu di bulan biasa. Kalau di bulan Ramadan dilipatkan tak terhingga oleh Allah. Sekarang kita tanya, ada berapa huruf Al-Quran itu? Nah, saya angel meneh. Huruf. Penelitian mengatakan, Pak Quraisy termasuk mengatakan ada sekitar 310.000 huruf. 310.000 huruf. 310.000 huruf. Kalau kita satu kali hatam, berarti kebaikan kita 310.000 kali 10 berapa Pak? 3.100.000 kebaikan. Itu di bulan selain Ramadan. Kalau di bulan Ramadan dilipatkan tak terhingga. Maka ibu bapak sekalian yang berbahagia rahimakumullah, ini menambah semangat kita Bapak Ibu dalam membaca kitab Al-Quran di bulan-bulan Ramadan ini seoptimal mungkin. Bapak Ibu, banyak hadis Rasulullah, nanti saya sampaikan insya Allah kalau nyandak waktunya. Allah itu berjanji siapa yang membaca Quran itu akan mendapatkan bla 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 bla. Banyak banget. Tapi esensinya Bapak Ibu, orientasi kita pertama Bapak Ibu, pahala itu adalah bonus dari Allah yang pasti diberikan tanpa pernah kita pikirkan. Pokoknya kita melakukan, pasti Allah akan memberikan. Kebaikan pasti mendapat kebaikan, keburukan akan mendapat keburukan. Ibu bapak sekalian berbahagia. Bayangkan, maaf mungkin di sini sudah ada yang khatam satu kali ini. Kalau saya baru sampai juz 10 Bapak Ibu, karena setiap halaman saya baca, saya terjemahkan, saya pelan-pelan saya garis bawahi mana kalimat-kalimat yang kok dominan di situ. Kemudian jangan beranjak dulu, kita renungkan dulu Pak, baru halaman berikutnya. Jadi Bapak-bapak jangan terlalu ngoyak kuantitas, ya. Kuantitas kok ngakeh-akeh, aku pengen telu, aku pengen papat, boleh. Tapi kalau bisa juga kualitasnya, bacanya
Jangan terburu-buru, tartil. Kemudian coba Bapak Ibu hayati, terlebih di bulan Ramadan ini. Itu akan menjadikan kita lebih ayem, tentrem, bagaimana dahsyatnya Al-Quran itu mempengaruhi kehidupan kita. Kita ingat ya, saya berkali-kali katakan, Sunan Kalijogo itu bagaimana orang-orang Jawa yang beragama Hindu itu supaya mau dekat dengan Al-Quran. Beliau menciptakan tembang-tembang gitu. Makanya ketika banyak orang kehidupan saat itu gelisah, nggak karuan, bla bla, beliau katakan tombo hatiku ono 5 perkara, kaping pisan maca Quran lan apa sak maknane. Maka Bapak Ibu sekalian berbahagia, kenapa begitu? Sunan Kalijogo itu mau mendobrak penjajah Belanda, karena penjajah Belanda, kalau Bapak Ibu baca sejarah Kartini, dulu kita disuruh rajin ke masjid, sudah pokoknya ke masjid, nggak usah ngurus yang lain-lain. Terus di masjid suruh baca Al-Quran, tapi Al-Quran yang tidak ada terjemahannya. Maka R.A. Kartini membuat surat kepada temannya Stelios kalau tidak keliru, dia mengatakan, temannya di Belanda, saya tuh iri sama kamu. Dia bilang, saya itu punya kitab suci, kamu punya kitab suci. Saya punya kitab suci, saya baca tapi saya tidak tahu artinya. Kamu punya kitab suci tapi kamu tahu artinya. Maka Bapak Ibu, mulailah Sunan Kalijogo itu mengajak untuk menghayati dan memahami kitab suci Al-Quran, mulai dari sudah tumbuh pemahaman orang Islam, orang Indonesia. Maka terjadilah pemberontakan di mana-mana, ternyata kita itu dijajah, dibodohin oleh Belanda. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tadi saya katakan, tidak ada kitab di dunia ini yang semulia Al-Quran. Membacanya saja mendapat pahala. Apalagi kalau kita tadaburi, kita laksanakan, otomatis berpahala. Kita ini sholat kan ada dalam Al-Quran, aqimus sholat, tegakkanlah sholat. Itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bahwa kita harus memahami tidak ada semulia Al-Quran di dunia ini yang bisa mengarahkan hidup kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Malam Lailatul Qadar ini Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita tidak tahu ya apakah tadi malam, apakah nanti malam, apakah besok malam, pokoknya setiap malam kita rajin ibadah ke masjid. Ibu Bapak sekalian berbahagia, kitab suci Al-Quran di samping tadi Allah memberikan betapa banyaknya huruf, angka, ayat, surat. Ternyata Bapak Ibu, di dalam malam Lailatul Qadar itu ada satu kemuliaan yang kalau kita lakukan dan itu tepat saat turunnya Al-Quran, maka ibadah kita nilainya sama dengan 1000 bulan. Nek jenengan tadi malam, misalnya tadi malam atau nanti malam itu malam Lailatul Qadar, atau malam-malam berikutnya Lailatul Qadar, kita melaksanakan sholat isya, sholat taraweh, sholat witir, berarti kalau pas itu kita sama dengan melaksanakan selama 1000 bulan. 1000 bulan dibagi 12 berapa Pak? 83,3. Bapak bayangkan. Kalau bulan ini kita dapat malam Lailatul Qadar, sama sudah kita 83,3 bulan beribadah. Kalau tahun lalu kita dapat, berarti kita sudah berapa kita dapatnya Pak? 83 tambah 83 berarti 166. Nek 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, rasa dihitung, mumet. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, mari kita berlomba-lomba berbuat kebaikan. Karena yang kita butuhkan kelak di akhirat adalah kebaikan-kebaikan yang di dunia ini kita lakukan.
Kemudian kedua Bapak Ibu sekalian berbahagia. Di malam Lailatul Qadar itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril mengatur kehidupan atas izin Allah. Jadi Bapak Ibu, malam Lailatul Qadar itu malaikat menyaksikan, wabil khusus malaikat Jibril yang membawa Al-Quran pertama kali, dia ingin lihat siapa umat Rasulullah yang suka membaca Al-Quran. Wabil khusus pada malam itu. Tadi malam ada tadarus di sini. Alhamdulillah. Di rumah dilanjut. Alhamdulillah. Malam itu Bapak Ibu, maka malam itu takdir kita bisa berubah atas perilaku kita yang dilaporkan oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan itu tadi ketika malam Lailatul Qadar dia mengatakan sholat, membaca Quran, kemudian melakukan ibadah-ibadah lain. Itu akan memuliakan kita dan mengubah takdir kita lebih baik. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, malam Lailatul Qadar ini sungguh malam yang mulia. Dulu saya teringat di Sumatera itu ya, mungkin pelosok ya, ada beberapa orang beragama Islam karena saya di daerah animisme. Animisme itu agamanya setan, jadi tidak punya agama. Nah, saya karena Bapak Ibu saya agama Islam tapi abangan, mau malam Lailatul Qadar itu bambu itu dibolongin, dikasih minyak tanah, terus dikasih sumbu. Rata-rata itu musola-musola itu rame. Saya tanya, ada apa toh? Ini menyambut malaikat mau datang. Ternyata mereka menerjemahkan malam Lailatul Qadar. Seolah-olah malaikatnya supaya dalane padang. Allah, malaikat harus ngerti. Tapi apa Bapak Ibu? Itu gairahnya umat menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Ibu Bapak sekalian yang berbahagia rahmakumullah. Kita sekarang melihat Bapak Ibu. Apa toh kandungan Al-Quran itu? Ada 3 menurut Profesor Quraisy Shihab. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, 3 kandungan Al-Quran itu yang sangat membedakan umat satu dengan umat lainnya. Yang pertama adalah Bapak Ibu, kalau kita hayati, kita teliti, kita analisis Al-Quran itu, nomor 1 yang paling dominan adalah tentang tauhid. Jadi Al-Quran itulah salah satu, makanya Bapak Ibu sekalian berbahagia, imam tadi malam ketika ngimamin sholat ada baca kul huwallahu ahad atau tidak? Ada. Ditanya surat apa itu? Al-Ikhlas. Kalau misalnya ditanya surat apa? Surat kulhu. Boleh enggak? Boleh Pak. Surat apa? Kul a'udzu birabbin nas. Boleh yang nama-nama depan semua. Bapak-bapak saya tanya, nama suratnya judulnya Al-Ikhlas. Dicari kosakatanya, ada disebutannya ikhlas di situ? Enggak ada, Pak. Oh, enggak hebat kalimatnya Allah itu. Judulnya ikhlas, dalamnya enggak ada kalimat ikhlas, Pak. Itulah salah satu pembeda umat satu dengan umat lainnya. Kul huwallahu ahad. Katakan, wahai Muhammad, akulah Tuhan yang Maha Esa. Lihat Bapak Ibu. Maka banyak banget Bapak Ibu kalau buka di YouTube, ini luar biasa Pak ya. Kemarin itu ada tokoh Kristen Amerika Serikat yang punya follower 5 juta Pak. Masuk Islam Pak, gara-gara ke Palestina. Ada lagi Bapak Ibu artis terkenal masuk Islam. Gara-gara dari kecil mendengarkan azan, dia nggak kuat sampai sekarang. Asal mendengarkan azan, dia tidak kuat. Akhirnya masuk Islam. Ada lagi pegulat internasional dari Rusia, juga masuk Islam Pak. Di antaranya Bapak-bapak tahu penyebabnya. Ketika dia membaca surat Al-Ikhlas. Kulhu. Surat Kulhu. Maka Bapak-bapak, hadis Nabi ada yang mengatakan di dalam sholat tarawih itu kita berbanyak baca kulhu. Jadi kalau ada di sebuah desa atau di sebuah mushola masjid surat inna atau inna terus kulhu. Nanti surat kedua ara'aital ladzi terus kulhu. Enggak apa-apa Pak, boleh. Jangan
mesti kulhu barki. Tenan to kulhu. Engko kedua mesti kulhu. Betul Pak, saya tadi malam sorak di Tuk Songo, jenengan tahu Tuk Songo. Itu cacaban kulhu semua Pak. Dan boleh Pak. Boleh, itu ada hadisnya riwayat Muslim. Mau siapa yang mau gugat riwayat Muslim? Ora usah dowo bapak-bapak engko jamaah semakin enggak apa, hatine ora ikhlas. Dowo tuh janus. Kita harus maklum, jamaah itu masalahnya macem-macem. Bagaimana supaya semacam, suratnya jangan panjang-panjang. Bararoaital ladzi, panjang bari kulhu Allah cocok iki. Udah gitu Pak. Nah nanti pulang di rumah, besok datang lagi Pak. Pak maaf Pak, jangan memberatkan umat. Saya nggak usah saya sebut. Saya katakan, saya pernah sampaikan, saya pernah ikut sholat itu. Dowo Pak. 2 rakaat itu 10 sampai 12 menit Pak. Wah dowo tenang. Subuh itu sampai 20, aku kan ndelok ke jam. Rampung-rampung ya bacanya itu. Nilai jamnya depan. Seumur sehidup saya ikut pondok situ tok. Subuh 20 menit. Baru tak cekel betis kok loro kabeh. Akhirnya sholat saya hatinya berkecamuk. Kurang ada perasaan ya, sekene jangan. Ya Allah. Maka bapak-bapak kita kembali kepada Al-Quran. Loh Pak, boleh nggak baca? Boleh bagi orang-orang yang memang sudah siap. Kalau di jamaah pondok dan dia sudah pondok 2 tahun, 3 tahun, biasa Pak. Kita alif lam mim masih dawa iki padahal beralif lam mim jan Allahu akbar. Lho cendek to jebolane. Bapak Ibu sekalian berbahagia, kita kembali. Jangan sepelekke kul huwallahu ahad ini. Katakan Muhammad, akulah Tuhan yang Maha Esa, tempat bergantungnya seluruh alam semesta. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan lam yalid walam yulad, tidak ada yang sama dengan dia. Bayangkan Pak. Bapak Ibu sekalian berbahagia, disitulah hebatnya Al-Quran. Bahkan Pak, ketika di zaman dahulu kala Bapak Ibu sekalian berbahagia, banyak orang menggugat Al-Quran. Bahkan ada seorang tokoh jago syair, membuat syair tapi tidak bisa mengalahkan Al-Quran. Karena Bapak Ibu buka nanti surat Al-Hijr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang senantiasa menjaganya. Enggak hebat Pak. Menurut Quraisy Shihab dan beberapa tafsir, saya baca buku-buku, kami di situ, bayangkan Pak, nek kita, kami itu kan logikanya lebih dari satu, betul? Ya. Dan tafsirnya menyatakan, dan kita terima, Allah itu mengangkat wali-walinya yang bisa menghafalkan Al-Quran. Itulah yang menjaga Al-Quran. Jadi Allah itu maha kuasa Pak. Dia tunjukkan kekuasaannya bahwasanya kami menjaga Al-Quran bukan pribadinya Allah Pak. Tapi Allah mengangkat orang-orang yang bisa menghafalkan Al-Quran. Logika mana Pak bisa menghafalkan 6.236 ayat Pak. Masya Allah. Mohon maaf Pak, saya sedikit refleksi ya. Saya baca buku itu rasanya kok, aduh kita ini malu ya. Kita ini sudah setua ini kayak saya. Kok belum hafal 1 juz. Juz 30 ya hafal-hafal. Itu anak-anak pondok itu, umur 15-16 tahun, udah hafal. Di masjid, di musola Al-Barokah ini Pak, itu setiap malam Rabu kita mendatangkan 1 santri Pak, hafal Pak. Jadi kita nyimak, dia gini Pak,
Jadi mulai ba'do maghrib sampai ba'do isya, kira-kira 45 menit sampai 50 menit, 1 juz Pak. Ada teman yang menyimak, memang sekali-sekali ada keliru dia tapi diingatkan lagi. Saya tanya sama dia, Mas, berapa lama belajar ini? Saya 8 tahun Pak mondok, 8 tahun. Terus gimana caranya Mas supaya kamu nggak pernah lupa? Ya murojaah Pak. Dan saya membacanya. Satu hari kira-kira kamu bacanya berapa juz? Satu hari 5 sampai 6 juz. Ya jenengan satu hari berapa juz Pak? Paling berapa? Oh, juz tomat, juz sawo, juz melon, juz macam-macam Pak. Kenapa Pak? Rasulullah berjanji kalau kita hafal Al-Quran besok Pak. Orang tua kita besok di akhirat dikasih apa Pak? Mahkota Pak. Ya Allah, bakti kita kepada orang tua itu Bapak bayangkan Pak. So di padang mahsyar itu ada orang tua kita diberi oleh Allah mahkota gara-gara anakmu hafal Quran. Ya bapak-bapak ibu-ibu terus jangan sedih, aduh aku sesuk orang mahkota. Enggak, tetap kita belajar terus, berusaha terus. Insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita ketika kita baca Quran. Bapak ibu sekalian, di SD Jakarta itu ada sebuah cerita, mungkin Bapak pernah mendengar, dan itu agak viral itu. Ada seorang anak, sekarang ada P5 ya Bu Mutiah ya, Suratiah ya. P5 itu kan tampilan. Sebuah sekolah itu mengadakan P5, anak-anak suruh tampil Pak. Nah anak ini matur sama bapaknya, ayah, Bok nanti datang, aku mau tampil. Saya ini sibuk banget, tolonglah ya sekali ini saja. Aduh, ayahnya ngersulo tapi ditulis, saya itu bisnis saya itu, ini saya sampai 2 jam 3 jam nunggu anak saya tampil toh. Anaknya bilang tolonglah ya sekali ini saja. Akhirnya ayahnya ngantar dengan hati yang serius. Tampil yang pertama deklamasi, tampil kedua baca pidato, tampil ketiga tampillah dia Pak. Sekolah itu negeri Pak. Tampil dia ditanya sama MC-nya, kamu mau ngapain? Saya tolong guru ekstra saya yang baca Quran tampil di atas. Tampil Pak di atas. Kemudian dikatakan, Ustadz nanti kalau saya lupa tolong diperbaiki. Saya mau membacakan hafalan surat saya. Al-Mulk kalau tidak keliru. Bapaknya mulai mikir. Ketika anaknya membaca Pak. Semua ruangan tegang, tenang Pak. Dan tidak kerasa Pak. Orang yang nonton itu menetes air, termasuk bapaknya Pak. Ketika dia selesai membaca itu didekap sama ustadznya. Bapaknya lari Pak ke depan, dia dekap anak itu. Ditanya sama MC Pak, ini yang paling membuat suasana tragis. Mas, kamu kok semangat sekali menghafalkan surat? Jawabannya seperti tadi. Ustadz, aku besok kepingin di akhirat itu Allah memberikan mahkota kepada ayah dan ibuku. Ayahnya nangis sejadi-jadinya Pak. Apa katanya Pak? Ini sejarah hidup yang membuat aku berubah Pak. Dari tadi saya sudah mikir, paling anak aku baca puisi kepelok baru mulai. Ternyata Pak, Al-Quran itu menggugah semuanya di dalam ruangan itu gak terasa netes kat air mata Pak. Kelas 4 SD Pak. Hafal Al-Mulk. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia rahimakumullah, itulah dahsyatnya Al-Quran. Tidak ada pernah sekalipun terjadi perubahan dalam Al-Quran. Mohon maaf Pak. Nek Quran tidak nonton, Quran lama, Quran baru. Cetakannya saja isinya persis plek ketiplek. Tidak ada perubahan sedikit pun. Kalau ada perubahan orang sudah tahu, oh itu berubah. Penghafal itulah perwakilan Allah untuk menjaga Al-Quran. Ayo Bapak-Bapak, ini penambah semangat kita Pak. Mohon maaf Pak. Usahakan Pak, usahakan Bapak-Bapak terutama. 1 hari itu minimal 4 lembar dengan terjemahnya. 4 lembar berapa halaman berarti? 8. Bisa Pak. Setengah juz ya. Kalau 1 juz rata-rata 9 sampai 10 ya. Minimal 4 kita baca Pak. Bisa Pak. Saya tadi malam, mohon maaf. Tadi malam saya baca itu Pak. Meskipun sorenya saya baca, siangnya saya baca. Kalau sudah baca Pak,
Ya Allah, asik Pak. Kita dengan ngalir seperti air yang mengalir di tengah sungai itu Pak, tidak ada kesulitan Pak. Ayo Bapak Ibu, nyun sewu, ini salah satu bakti kita kepada kedua orang tua kita Pak. Dan Bapak tahu, rumah yang dicahayai oleh Allah itu adalah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran Pak. Ojo dangdut koplo Pak, aduh. Di mana-mana musuh dangdung. Bacakan Al-Quran Pak. Anak kita tolong Pak, supaya senantiasa dia senang baca Al-Quran. Yang kedua Pak, saya sampaikan Pak, bahwa Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia tidak pernah kemasukan yang salah. Nanti Bapak Ibu lihat surat Al-Fusilat ayat ke-42. Bismillahirrahmanirrahim. Layaktihil batilu mim baini yadaihi wala min khalfi. Allah mengatakan yang tidak datang kepada Al-Quran kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang. Maksudnya Bapak Ibu seperti yang tadi itu. Al-Quran itu tidak bisa disisipi oleh kata apapun. Jenengan kelingan Salman Rushdie? Ya, dia mengatakan ayat-ayat setan. Lihat Pak, kehidupannya sekarang tidak tentram. Bahkan yang kemarin kita dengar terakhir di negara, kalau nggak keliru, Belgia, yang menghina Al-Quran itu dijaga betul sudah 10 tahun lebih, dijaga terus oleh aparat. Dia tidak boleh diserang karena hak kebebasan dia anggota dewan. Apa yang terjadi Pak? Bapak lihat kemana? Dia kecelakaan tertimpa truk kontainer Pak, kemudian terbakar. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Orang memang tidak percaya bahwa kitab suci itu sebuah mukjizat. Tapi kalau kita pelajari dari sejarah, banyak orang diberi azab oleh Allah dari jalan-jalan yang di luar akal kita. Maka Bapak Ibu, bahwa Allah menjaga kesucian Al-Quran itu betul-betul tidak akan pernah terjadi perubahan. Maka Bapak-bapak nyun sewu, kalau itu Al-Quran ya, ini misalnya Al-Quran tapi ini buku, jangan letakkan sembarangan. Pernah kita melihat Al-Quran ada orang mobilnya sak mewah apapun, Al-Quran di bawah jok? Enggak pernah Pak, di atas. Kalau pondok malah dicium Pak. Saya pernah ke pondok itu, setelah baca dia itu, sadaqallahul azim, dia cium, dia muliakan, bawanya aja seperti ini Pak, didekap di hatinya. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita jadikan kebiasaan Bapak Ibu dalam diri kita baca Quran, dan Bapak sengantuk-ngantuknya baca Quran, akhirnya jenengan ngantuk, Al-Quran itu jatuh ke dada, blek, tidur Pak, indah banget. Jangan kebaliknya Pak, ibu-ibu tidur, blek, sing jatuh suaminya. Aduh, malah orang iso turu malah keblebekan. Ayo Pak, I do it. Wah, bahasa Inggrisnya I do it. Saya lakukan itu Pak. Saya ngekep begini pakai kacamata sampai senang. Mau copong ngimpi ku ya, astagfirullah, karena saya sekali ngantuknya tak pegang itu Pak. Sejelek-jeleknya kalau malaikat mau datang, iyalah Marsono. Nyekel Quran jane meh matar adipateni ngapa, ya Allah gimana? Ojo sik kuwi isih sinau. Enggak jadi. Jangan terjadikan. Aku nyekel terus malaikat ora anu ndak. Maksudnya Bapak Ibu sekalian, ini hanya logika saya. Semulia-mulianya pun kalau kita dicabut sama Allah ketika megang Al-Quran, pasti dalam keadaan berwudu, suci. Bapak-bapak usahakan loh Pak, di bulan Ramadan ini usahakan tubuh kita suci Pak, berwudu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya, saya ingin sampaikan supaya jenengan lebih mantap Bapak Ibu. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus Bapak Ibu, bukan nanti surat Al-Isra ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam.
Quran ini menunjukkan jalan yang paling lurus dan benar. Nah, kita sudah tahu, kita senantiasa coba. Ini Bapak Ibu sekalian, kenapa kita baca Quran? Kita dalam sholat itu selalu minta ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah Al-Quran. Makanya terjemahkan Bapak-Bapak. Jangan tidak diterjemahkan Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kenapa kita tidak maaf ya? Kenapa mungkin salah satu jawaban. Kenapa bangsa kita ini sulit sekali mengangkat dari kemiskinan Bapak Ibu? Karena banyak kita baca suratnya nggak tahu maknanya. Coba Bapak-bapak, jangan pasti tahu. Aro'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yadu'ul yatim. Tahukah engkau siapa orang yang mendustakan agama? Orang yang menghardik orang miskin, fakir. Sederhananya Bapak-bapak, nek orang kaya, aku misalnya, tabunganku sampai 1 triliun, membaca kalimat itu saya akan tersinggung. Ya Allah, engkau kok mengingatkan aku seperti ini ya. Dia lihat masih banyak orang miskin Pak. Maka dia keluarkanlah uang dia itu untuk membantu orang-orang miskin Pak. Kenapa kita sekarang masih banyak kemiskinan Pak? Maaf, kita hanya mengandalkan BLT dari pemerintah. Yakin saya Bapak Ibu, tekan kiamat orang miskin di Indonesia akan selalu banyak. Tumbuh bertambah. Dan maaf, bagi orang politik ini kesempatan tak kayak duit milih aku. Coba Pak, kalau kita yang kaya raya, dermawan-dermawan yang tabungannya miliaran itu, Bapak Ibu membaca ayat ini, minimal RT ku orang sing ora mangan sebulan. Wah, Pak. Bagaimana kalau orang kaya itu dia perluas? Kok RT itu kelurahanku. Padahal Bapak Ibu besok justru itulah harta yang akan kita bawa mati. Itulah Bapak Ibu. Makanya kita perlu bagaimana membaca dan menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran. Contoh Pak, pasang target Pak, maaf ya, hidup kudu ono targetnya Pak. Kalau nggak ada targetnya, maka kita tuh biasa-biasa saja Pak. Nggak berbeda sama orang-orang itu. Jenengan punya target, aku 1 hari paling nggak 4 lembar tadi itu. Kedua, aku kudu ngerti artinya Bapak Ibu. Ketiga, bagaimana aku hayati. Keempat, bagaimana aku coba melaksanakan dalam kehidupan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki konsep seperti itu Bapak Ibu, berarti kita menjadikan Al-Qur'an itu sebagai pedoman hidup kita. Hudan linnas. Kita akan selamat senantiasa ketika kita memahami bacaan yang kita baca. Maka saya sering sampaikan pada Bapak Ibu sekalian berbahagia, bahasa Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja, kadang-kala kita nggak tahu artinya secara keseluruhan. Kita sudah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Bapak Ibu nek 1 surah, masih banyak orang yang berpakaian kayak kita itu mengadakan lepas saji di parang tritis. Ditanya untuk siapa itu? Untuk Nyai Roro Kidul, supaya laut tidak marah. Lah, Bapak Ibu kita sudah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ternyata kita masih menyembah yang lain. Kita takut pada selain Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya katakan berkali-kali. Kenapa Pak? Maaflah. Di Jawa Barat kemarin badai dari laut. Kemudian di Tuban masih terjadi gempa-gempa terus. Di Demak itu masih banjir luar biasa. Jangan-jangan karena kita tauhidnya belum benar. Bapak-bapak pernah ke Kudus toh? Pernah ke Kudus? Pernah masuk ke ke makamnya? Ngeri Pak. Makamnya tuh dibungkus putih.
Di situ orang masuk kadang-kala sampai nyium-nyium batu itu, nyembah-nyembah, minta-minta, bakar menyan dan sebagainya, megang keris. Lah kok kayak gitu toh tauhid kita, Pak. Maka kita tidak memahami Al-Quran, kita membacanya tapi kita tidak memahaminya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita jangan. Maka begini Pak, mohon maaf ya, saya sedikit menyampaikan. Kita ini kan lagi booming. Kalau bulan ini tidak, maaf. Ziarah, nggih? Nah, bukan tidak boleh, Pak. Asal dua tujuannya. Ziarah itu satu, kita mengingat bakalan mati. Kedua, kita mendoakan yang sudah mati. Saya khawatir. Ziarah kemana-mana itu katanya ke wali-wali. Saya khawatir ada yang ketiga. Dia minta doa yang sudah mati, minta barokah yang sudah mati. Kalaulah itu benar, mohon maaf Pak, ya Bapak sudah pernah haji atau umroh ya. Kudune kalau memang benar, maka makam Rasulullah itu adalah makam yang paling banyak didatangi oleh umat Islam sedunia. Apa yang terjadi Pak? Itu kan rumahnya kan kecil Pak ya, rumahnya kecil, kemudian diperbaiki, sudah dalam masjid sekarang ya. Kita memang lewat di situ. Nggak boleh berhenti, Pak. Apalagi nganti ngene, Pak. Itu askar namanya ya. Punya pentungan. Duduk tenan, Pak. Haji. Suruh terus. Nggak boleh kita sampai gini, Pak, di makam. Itu makam siapa, Pak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Kita nggak boleh minta di situ. Maka jangan sampai kalau kita tuh ziarah ada yang ketiga ini. Bukan tidak boleh Pak, silahkan kita napak tilas. Ini loh, dulu makam Sunan Giri, makam siapa. Silahkan Pak, kita doakan ya Allah. Ampunilah dosanya. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu'anhu. Minimal kita gitu kan Pak. Nah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, setelah kita memiliki buku Quran, kitab suci, kita baca, kita hayati, kita amalkan, kita kudu beda dengan orang lain dalam kesalehan. Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat orang ini perilakunya baik atau tidak dalam kehidupan, itu tidak terlepas dari ilmu yang dia pelajari. Wong kok soleh tenan ya, seneni ora tau nesu, diunek-uneki tetap sabar dan sebagainya. Kenapa Bapak Ibu? Dia percaya kepada Allah. Persis ketika Abu Bakar As-Siddiq duduk dengan Rasulullah berdua, ada orang datang, Pak. Ngunek-ngunek ke Abu Bakar, Pak. Abu Bakar duduk saja, Rasulullah masih duduk. Datang lagi, kedua ngunek-ngunek ke, kalimatnya kasar. Abu Bakar duduk sabar, Rasulullah duduk. Ketiga kali datang, ngunek-ngunek ke, Abu Bakar nggak sabar, berdiri dia, Rasulullah pergi. Pak. Setelah pergi terjadi percekcokan antara mereka, setelah selesai, Abu Bakar mendatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau pergi dari sampingku? Apa katanya? Ketika engkau tidak membalas unek-unek dari temanmu, engkau itu adalah sudah melaksanakan apa yang disampaikan Allah lewat Al-Quran. Sabar. Kedua, saya masih menemani kamu karena kamu masih sabar. Yang ketiga, aku pergi dari kamu karena kamu sudah tidak sabar. Bapak Ibu, sabar tidak ada batasnya. Ayo bapak-bapak yang punya anak. Soal jengkel-jengkelnya sama anak, tetap kita kasih sayang kepada anak. Nah Bapak Ibu, kita lihat kehidupan Rasulullah, kehidupan para sahabat, semua dijiwai oleh Al-Quran. Maka bapak-bapak, nggak ada sejarahnya kalau orang Islam suka memfitnah. Orang Islam suka ngirim hoak-hoak. Orang Islam sok ghibah, kalau kumpul ibu-ibu ghibah syariah. Waduh mah, bank syariah ono sekarang ghibah syariah.
Sing gibah nganggo kerudung karo zikir, menggelendengi wong liya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti masih jauh dari Al-Qur'an. Diawali dengan bismillah, yuk kita mulai bismillah. Tanggone kuwi ketok iku bener pancen. Nah tenan to, bar kuwi kita tutup dengan hamdalah. Malaikat mikir, iki piye iki kok koyo ngene iki. Bapak Ibu demikian. Ayo rajin baca Al-Qur'an. Biar Al-Qur'annya letak di tekuk-tekuk di pulpeni. Itu lebih bagus daripada rapi disimpan di dalam bufet lemari. Sok tok ke meneh digusa alusanan, sok leboke meneh. Dia hanya keluar setahun sekali. Menderita Pak dia itu. Besok dia akan tanya, aku kok mau simpen toh. Maka Bapak-bapak, ayo kita baca sesempatnya. Nggak ada leyeh-leyeh. Leyeh-leyeh, buka Al-Quran. Dapat satu ayat, tutup, tidur. Saya katakan, nanti pagi, siang, sore, malam bertaraweh, bertadarus, buka di rumah. Wah ngantuk banget, buka Al-Quran. Saya katakan, oh tulisannya Arab kabeh. Ya sudah, tidur lagi. Itu sudah bagus, sudah ada catatan. Daripada jenengan buka HP YouTube, ono berita apa? Innalillahi mati buka sesuk wae. Mati Pak, yalah saiki udah buka arah apa? Apa mau datang ke sana? Buka Al-Quran. Itu saja. Ya Allah, di bulannya kok Arab kabeh, ya sudah. Bapak Ibu. Maka saya katakan berkali-kali pada murid, kalau saya katakan kamu tuh hebat loh. Bahasa Inggris nggak pinter, bahasa Arab pinter. Dari mana Bapak tahu saya bahasa Arab pinter? Kau hafal Al-Fatihah? Ya hafal Pak. Sudah berapa ayat itu? 7 kau hafal. Jajal kau ngomong pakai bahasa Inggris 7 kalimat. Paling my name is, I live in, mengono toto. Nama saya tinggal di terus. Nggak bisa Pak. Nah tuh lihat. Tambah. Kulhu hafal ora? Hafal wae kulhu bendina. Nah tuh. Piro kuwi? Kula ujub minas mau hafal Pak. Nono setan tak baca kayak kuwi. Ya ora kudu setan kabeh dah. Baca hafal Pak. Anak kita tuh hafal Pak. Maka yang kecil-kecil tuh teruskan. Maaf saya kalah sama cucu saya. Dia di sekolah di IT bacanya sudah dermimil. Saya harus buka Al-Qur'an Pak. Nyimak Pak. Kong buat dengarkan gak usah baca. Kakung nggak hafal ya saya bilang itu. Itulah hebatnya anak-anak kita. Tapi bapak-bapak jangan tuh harus tua ngono wis nerimo ngene mati. Tidak Pak. Tetap berusaha. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah jam 6 lebih meh luhur, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Loh, meh toh dibandingnya jam 5 kan ini meh luhur. Siap-siap di rumah Bapak Ibu. Saya akhiri, mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung panuwun kawula aturaken dumateng Bapak Ustadz Sumarsono ingkang sampun paring tausiah dumateng kita. Mugi-mugi kita waget nambahi ilmu saha nambahi mantakwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo saderengipun kita tutup, kita badhe ngaturaken pangumuman bilih infak kuliah subuh kala wingi pikantuk 180 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi amal Bapak Ibu dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Pengumuman lajengipun inggih menika pengaosan kuliah subuh benjang dinten Sabtu insyaallah badhe dipun asta dening panjenenganipun Bapak Ustadz Slamet Biantoro. Lajengipun monggo kita tutup sesarengan adicara pengaosan kuliah subuh kanthi doa kafaratul majelis kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.